Puji Tuhan, selamat malam seluruh jemaat Tuhan GBI Efrata yang ada. Kami percaya seluruh Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih pada malam hari ini sudah siap bersama-sama dengan kita untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak, kita menyembah, kita muliakan Tuhan, senangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Puji Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari kita mengangkat tangan, katakan bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa Merah, ku lewati semua perkenanan
Engkau yang bertindak, Yesus, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Mari kita agungkan namanya. Mari muliakan Dia. Mari agungkan Dia, Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Amin. Haleluya. Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Yesus bersama-Mu Tuhan. Amin. Worship you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah merasakan hadirat Tuhan yang sama. Sebab Engkau yang sangat ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami merasakan kuasa yang tak terbatas Tuhan. Kami meyakini Tuhan Engkau nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat, mari kita angkat dengan lembut. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini. Ku rasakan
yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, kami meyakini Engkau hadir di tempat ini. Kami merasakan kuasa yang tak terbatas Tuhan. Sebab kami yakin ya Tuhan, Engkau nyata di dalam kehidupan kami seluruh jemaat yang ada. Sebab ada kemenangan, ada kesembuhan, dan ada kelepasan yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berkaryalah Roh Kudus melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan menjadi Tuhan berkat atas kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam Gemar Rohani dan renungan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan beberapa minggu kemarin. Dan sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam tema besar Allahku, andalanku. Kita akan melihat bagian yang kedua malam hari ini. Sama-sama kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 46 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat di rumah masing-masing bisa membuka Alkitab dan mengikuti pembacaan firman Tuhan. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Malam hari ini kita akan belajar bagian yang kedua. Mengapa hanya Dia satu-satunya Allah yang patut kita andalkan. Hanya Dia yang utama yang patut kita andalkan dalam kehidupan ini. Kita akan melihat buktinya apa. Hanya Dia yang patut kita andalkan, yaitu Allah hadir di dalam segala keadaan. Jadi kita akan belajar lebih jauh malam hari ini. Karena di bagian yang pertama kita sudah melihat bahwa Allah yang patut kita andalkan itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia yang berkuasa dalam segala keadaan apapun yang dialami oleh pemazmur. Sekalipun pada waktu itu pemazmur berhadapan dengan bumi yang berubah, dengan gunung-gunung yang goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya. Ini sebuah keadaan yang sangat sulit yang saya sudah katakan. Tapi Allah yang diandalkan, Allah yang maha kuasa itu menolong pemazmur sehingga pemazmur dengan iman berkata kepada Tuhan, sebab itu kita tidak akan takut. Karena apa? Allah yang dia sembah adalah Allah yang patut diandalkan, adalah Allah yang berkuasa menolong dalam kehidupannya. Malam hari ini bukan cuma sampai di situ saja, tapi kita akan lebih jauh melihat Dia bukan cuma sekedar berkuasa, tapi Dia hadir di dalam segala keadaan. Inilah bukti yang membuat kita dapat melihat dan memahami bahwa hanya Dia Allah satu-satunya yang patut kita andalkan dalam kehidupan ini. Karena Allah hadir di dalam segala keadaan. Saya baca sebuah buku, ada sebuah pernyataan dikatakan buku itu yang cukup mengejutkan. Di ayat yang kelima itu, sebuah sungai aliran-alirannya menyukakan kota Allah.
Kenapa mengejutkan? Hal ini dikarenakan menurut buku itu di Yerusalem itu tidak memiliki sungai. Lalu apa yang menjadi maksud dari pemazmur ketika dia berkata sebuah sungai aliran-alirannya menyukakan kota Allah? Ini adalah tafsiran dari Alkitab bahasa Inggris. Tapi di Alkitab kita itu dikatakan di sana kota Allah, kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Jadi yang ingin diangkat di situ adalah sungai yang menurut buku itu dia berkata bahwa ini bukan sumber Gihon yang berada di kaki Yerusalem, di kaki bukit Yerusalem bagian timur. Sekalipun sumber Gihon itu memiliki air Siloha yang mengalir lamban. Itu di ayat di bagian yang lain di dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ke-6. Mungkin secara umum sungai ini berarus yang kencang, berarus yang deras. Tapi dalam bagian ini bukan ini yang dimaksud sebuah sungai ketika pemazmur bicarakan soal ini. Namun ada kemungkinan di sini sungai ini mengambil motif dari Taman Eden. Jadi Gihon yang yang saya sudah katakan tadi itu merupakan salah satu cabang sungai. Ada sungai yang mengalir dan dia terbagi dalam 4 cabang. Di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-10 ada 4 sungai yang mengalir dan terbagi 4 cabang. Di sana ada Pison, Gihon, Tigris dan Efrat. Jadi ada Gihon di sana salah satunya. Dari motif ini ada indikasi diambil alih oleh mitologi Ugarit. Mitologi Ugarit ini adalah sebuah kerajaan kuno. Jadi kepercayaan sebuah kerajaan kuno yang berada di Timur Tengah. Dari sejarah kebenaran firman Tuhan ini diambil alih oleh kepercayaan Ugarit ini, sebuah kerajaan kerajaan kuno di Timur Tengah pada waktu itu, dan mereka berkata bahwa dalam kepercayaan Ugarit, dalam mitologi Ugarit ini ada yang namanya Dewa El. Dewa El yang dipercayai sebagai kepala dewa, sebagai dewa yang tertinggi, atau mereka bisa katakan itu sebagai Allah segala makhluk. Ayah segala makhluk maksud saya. Ayah segala makhluk. Jadi merupakan pimpinan dari segala dewa. Karena dia merupakan dewa yang tertinggi. Mitologi ini berkata, dalam kepercayaan Ugarit ini berkata bahwa Dewa El ini yang sangat mereka agungkan itu berdiam jauh atau punya kediaman jauh di utara. Jauh di utara, di Gunung Allah. Dikatakan juga dia bertempat tinggal di antara 2 mata air besar. Jadi kediamannya itu ada di utara, di Gunung Allah. Bahkan dia punya kediaman di antara 2 mata air besar. Dengan demikian, sebuah sungai yang dikatakan pemazmur dalam bagian ini bisa diartikan sebagai lambang kehadiran Allah. Sekalipun ini kita buku itu mengambil bahasan ini dari kepercayaan Ugarit, kerajaan kuno tersebut. Tetapi lebih jauh sebenarnya ini bicara tentang lambang atau sungai di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-5 tadi itu sebenarnya lebih jauh bicara tentang lambang kehadiran Allah. Lambang kehadiran Allah. Jadi kita bisa melihat bahwa ayat 5 itu muncul sebuah ungkapan kediaman di ayat yang ke-5 tadi. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Di dalam terjemahan bahasa Ibrani di sana pakai kata kados mesekeni. Kados mesekeni yang diterjemahkan sebagai tempat kediaman kudus. Ungkapan tersebut tentunya menunjuk kepada Yerusalem sebagai kota yang suci, tempat Allah bereksistensi
di dalam bait sucinya. Bagian tersebut menunjukkan bahwa Yerusalem sebagai kota suci itu pasti akan terlindungi, akan terpelihara. Karena apa? Ayat 6 berkata, Allah ada di dalamnya. Allah ada di dalamnya. Lebih jauh ini memberikan indikasi bahwa kehadiran Allah nyata di dalam eksistensinya di Yerusalem. Membawa pengertian lebih jauh lagi bahwa Allah hadir dan memiliki penguasaan yang secara langsung dan efektif. Bukan cuma di Yerusalem tetapi atas seluruh dunia. Bukan cuma di Yerusalem, ketika dia ada, dia bereksistensi di Yerusalem, itu berarti dia punya penguasaan secara langsung. Bukan terbatas hanya di Yerusalem saja, tetapi teritorial ini mencakup seluruh dunia. Kita bisa melihat bagian yang lain. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Yesus memerintahkan kepada para murid sebelum dia akan terangkat ke surga. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari mana? Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi target Allah itu bukan cuma sampai di Yerusalem saja, tetapi target Allah akan mencapai sampai ujung bumi. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang berkata bahwa di mana kita berada, disitulah ujung bumi. Bisa kita lihat hari ini, begitu banyak manusia itu terpencar di mana-mana. Kita bisa bilang di mana saja ujung bumi. Dan ketika firman Tuhan ini sudah disampaikan, saya terlalu yakin dan percaya dia bukan cuma hadir secara terbatas seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Dia bereksistensi di Yerusalem menurut ayat yang sudah kita baca ini. Tetapi dari situ dia punya penguasaan secara langsung. Dia bisa hadir secara langsung, saya bisa katakan. Meskipun tentunya kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Tapi dia hadir bukan cuma di Yerusalem. Dia bisa bereksistensi hari ini bukan cuma di Yerusalem. Tapi gambaran ini kita bisa melihat bahwa dia hadir bukan cuma di Yerusalem, terbatas di sana, tapi dia hadir di seluruh dunia. Lebih lagi kepada setiap hati yang malam hari ini terbuka untuk menerima, untuk mau lebih jauh mengenal Tuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia akan masuk ke dalam hatimu, ruangan hatimu yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dia masuk, dia bertahta, dia berkuasa, dia berdaulat. Dan ketika engkau memberikan kesempatan untuk dia melakukan semuanya itu, kehadiran Allah dalam kehidupan kita akan mengubahkan kehidupan kita. Di sini kita dapat melihat dan mengerti bahwa kehadiran Allah bagi umatnya tidak terbatas. Saya sudah katakan tadi, hanya di satu tempat saja. Seperti dahulu ketika dia terbatas di dalam tubuh manusiawi, tubuh jasmani Yesus. Dia cuma terbatas di satu tempat tertentu. Tetapi ketika dia sudah kembali ke surga, Roh Kudus yang diutus itu tidak terbatas sebagai representasi Allah. Dia tidak terbatas secara langsung efektif. Dia akan berkuasa, dia akan berdaulat, dia hadir, dia ada di mana saja yang akan berkenan dia ada di sana. Terlebih saya katakan tadi, dalam hati kita yang terus merindukan akan kehadirannya. Inilah yang kita syukuri, bahwa Allah yang kita sembah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kehadirannya memberikan janji akan pertolongan dan perlindungan dalam aspek kehidupan kita. Mungkin ada yang bertanya, saya tidak merasakan kehadiran Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan bertanya kepada Allah, bertanya kepada dirimu sendiri. Kenapa engkau tidak merasakan kehadiran Allah? Padahal pemazmur ini dengan jelas berkata, dia gambarkan bahwa eksistensi Allah itu ada. Bukan cuma ada di Yerusalem, tapi ini gambaran
Dia bereksistensi, dia bisa hadir, dia ada di mana saja. Kehadiran Allah dalam kota memberikan kedamaian. Itu ayat yang kita baca tadi. Memberikan kedamaian seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Ini sangat kontras, sangat berbeda dengan di tempat lain yang saya bisa katakan itu tidak ada Allah di dalamnya. Coba kita lihat ayat yang ke-6 dengan ayat yang ke-7. Ini perbedaannya ayat 6 dan ayat yang ke-7. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Perhatikan, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bedakan dengan ayat yang ke-7, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Jelaskan kita melihat perbedaan. Ketika Allah hadir bagi umatnya, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Kota itu tidak akan goncang, namun akan ada damai sejahtera. Kehadiran Allah yang memberikan kedamaian, saya katakan tadi, itu bagaikan sungai di ayat yang ke-5 tadi yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Ketika Allah hadir, bukan kegoncangan yang terjadi, bukan ketakutan yang terjadi. Tetapi apa? Ada damai sejahtera tentunya yang akan mengalir seperti sungai. Ada sukacita di sana. Yang tentunya bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari hadirnya pribadi Allah yang luar biasa itu. Beda dengan ayat yang ke-7 tadi, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Beda. Beda Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sungai di sini lebih jauh bisa dikatakan sebagai hadirat Allah atau kiasan. Kiasan untuk hadirat Allah. Sungai di sana itu tidak menakutkan, melainkan menyukakan. Sungai di ayat 5 itu bukan sesuatu yang membuat menakutkan. Kehadiran Allah seperti saya katakan tadi, bukan kehadiran yang membuat situasi menjadi takut, menjadi gentar, menjadi kacau dan lain sebagainya. Tetapi di sana ada suasana yang sangat indah, suasana yang menyukakan. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kebalikan dari di bagian yang pertama kita lihat di ayat 3 ayat 4 itu, di sana dikatakan dalam Mazmur 46 ini, sungai ini membuat kota Allah Yerusalem itu tidak goncang. Tetapi sungai yang kita lihat atau dikatakan di ayat yang ketiga 4, air laut itu berbuih airnya, goncang dan lain sebagainya. Ini suasana yang sekali lagi saya mau katakan berbeda. Ada suasana yang tenang, ada suasana yang indah. Ada suasana yang saya bisa katakan Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa gambarkan sendiri. Meskipun mungkin di sekeliling kita situasi sedang sangat menggemparkan, sangat menggelisahkan, sangat menakutkan. Tapi berbeda ketika Allah hadir dalam kehidupan kita. Kehidupan kita, hati kita ini tidak akan tergantung dengan apa yang terjadi di luar. Apa yang terjadi di sekeliling kita. Karena apa? Ada Allah di dalam kita. Allah yang menguasai kita. Allah yang bertahta. Yang berdaulat dalam kehidupan kita. Yang berkuasa. Sehingga apa? Kita tidak akan dibiarkan gelisah. Kita tidak akan dibiarkan terguncang dengan semua keadaan. Inilah perbedaannya. Sungai Allah ini merupakan aliran yang terus menerus dari kasih karunia. Wow. Kehadiran Allah. Di sana pasti akan ada kasih karunia. Di sana akan ada kemuliaan. Bukan hanya itu tetapi kuasanya. Bagi umatnya tentu yang setia kepadanya. Ini akan terus mengalir. Bagaikan sungai ketika Allah hadir. Ada kasih karunia, ada kemuliaan, kuasanya. Semua hal yang kita butuhkan untuk apa? Untuk damainya hati kita. Untuk damainya hati kita. Akibat secara langsung yang akan kita rasakan, yaitu apa? Ketika kita sebagai umatnya terus ada di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kita akan melihat dampak secara langsung. Ada kesetiaan Allah, ada penyertaan Allah, ada pertolongan Allah, kasih karunia-Nya, bahkan kemuliaan.
kemuliaan. Allah muliakan kita, Allah angkat kita, Allah promosikan dengan caranya. Ketika dunia, orang di sekeliling kita mulai mencibir kita, mulai mengata-ngatai kita, hal-hal yang membuat kita tertekan. Ada mungkin kata-kata yang membuat kita sangat-sangat tertekan. Ini yang terjadi ketika Allah ada di dalam kita. Dia akan ubahkan itu. Dia akan tunjukkan bahwa ketika kita membiarkan dia hadir dalam, kita membiarkan Allah hadir dalam kehidupan kita, Allah bisa melakukan apa saja dan membungkam mulut orang-orang yang sudah mengata-ngatai kita. Kuasanya akan terus mengalir. Ini pertolongan mujizat akan kita alami. Keajaiban Tuhan akan kita alami di dalam kehidupan kita. Ketika Allah hadir, sungai akan menjadi anugerahnya. Dan aliran-alirannya adalah janji-janji di dalam anugerah itu. Wow, lengkap, komplit apa yang Tuhan lakukan ketika dia hadir. Setiap umatnya akan merasakan pengalaman yang indah di dalam anugerah, di dalam janji-janji Allah. Dia akan menyatakan itu dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Berkat yang paling penting dari sungai ini adalah bahwa olehnya Allah dibawa hadir. Jadi yang paling penting adalah ketika Allah hadir. Ini berkat yang paling penting. Ketika Allah hadir di tengah umatnya. Ingat, bukan bicara hanya tentang berkat jasmani atau materi yang menjadi fokus manusia ketika ada dalam kehidupan ini. Namun sebenarnya yang harus kita kejar adalah kehadiran Allah. Kehadiran Allah. Orang begitu sibuk mencari berkat, mencari penghidupan, mencari segala sesuatu yang ada di luar sana tanpa lupa untuk mencari hal yang prioritas sebenarnya, yaitu mencari kehadiran Allah. Kita memiliki apapun Bapak Ibu jemaat Tuhan hari ini, semua itu bisa digoncangkan, semua itu akan lenyap, semua itu tidak bisa merubah. Mungkin kita bisa pergi ke suatu tempat, kita bisa merasakan ada kebahagiaan di sana, kita bisa merasakan senang. Tetapi begitu kita keluar, tetapi begitu kita berpindah tempat, kita tidak dalam suasana itu, kita akan merasakan beda. Karena ini bukan dikerjakan dari luar, tapi ini dikerjakan dari Roh Kudus. Terbalik, di luar boleh terjadi apa saja, tapi dari dalam Bapak Ibu jemaat Tuhan masih bisa tersenyum. Malah kita bisa tetap memberkati orang lain meskipun hanya dengan senyum kita. Karena apa? Karena ada Allah dalam kehidupan kita. Dia hadir dalam segala keadaan dalam hidup kita. Sehingga dalam masalah persoalan sekalipun kita bisa memberkati orang lain. Sekalipun saya bisa katakan hanya dengan senyum saja. Hanya dengan senyum saja yang terpancar dari kehidupan kita. Tapi orang lain bisa merasakan kedamaian. Dan orang lain bisa melihat bahwa beda ya ketika ada Yesus dalam kehidupan umatnya. Pemazmur menyadari bahwa ketika Allah hadir, kehidupan bukan berarti tanpa ancaman. Yes. Bukan berarti tanpa malapetaka, bukan berarti tanpa hal-hal yang buruk. Bahkan bisa dalam keadaan yang tadi, ayat yang ke-7, bangsa ribut, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Namun dalam keadaan yang seperti itu, kita baca bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Dalam keadaan yang seperti itu, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Dalam keadaan seperti itu pun ada tanda kehadiran Tuhan. Apa? Melalui suaranya. Melalui suaranya. Ini tanda kehadiran Tuhan yang dinyatakan. Saya sudah katakan tadi, apapun yang kita alami. Apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, hal yang buruk, titik terendah sekalipun yang kita alami, percayalah Dia tetap hadir dalam kehidupan kita untuk memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, bahkan menunjukkan kekuatan kuasanya dalam kehidupan kita. Dia pasti akan menunjukkan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Bahkan ayat yang ke-8 di sana dikatakan, Dia sebagai Allah semesta, pencipta langit dan bumi, berjanji untuk senantiasa menyertai umatnya. Ayat 8 coba kita baca. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub.
Ialah Allah Yakub. Sebagai pencipta seluruh sekalian alam, Dia berjanji untuk menyertai. Ini selaras sama dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum Dia akan meninggalkan para murid. Ketika Dia bangkit dan Dia akan meninggalkan para murid, Dia berkata dalam Matius 28 di bagian yang terakhir, dan aku akan menyertai engkau hingga pada akhir zaman. Ada terjemahan lain, hingga pada kesudahan alam, kesudahan segala sesuatu. Ini proses perjalanan ke sana, dan sampai saat itu Dia berjanji untuk tetap menyertai umatnya. Dia tidak terlihat lagi secara kasat mata, tetapi Dia hadir melalui Roh Kudus di segala tempat yang tidak terbatas. Seperti saya katakan tadi, dalam perjalanan kehidupan kita Dia hadir, Dia memegang umatnya. Apapun yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan umatnya, andalkan Dia, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pegang teguh setiap firman-Nya. Ketika Dia hadir, bukan keadaan yang menakutkan yang terjadi, bukan keadaan yang menggelisahkan terjadi, tetapi tentunya kedamaian, sukacita, sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, saya bisa katakan inilah bukti yang saya dapat lihat dari pemazmur. Ketika dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dia mengandalkan Tuhan karena apa? Bukan cuma sekedar Allah itu berkuasa, Allah itu maha kuasa, tapi Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir di dalam segala keadaan. Inilah bukti yang dapat kita pahami bahwa hanya Dia satu-satunya dan yang utama untuk kita andalkan. Karena Dia akan selalu hadir dimanapun, kapanpun, dan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Hari-hari ini sulit, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita begitu membutuhkan Tuhan. Orang di luar sana bisa mengandalkan apa saja yang ada di sekeliling mereka. Tapi saya mau katakan, ketika kita coba mengandalkan segala sesuatu di luar Allah, kita akan menemukan begitu banyak hal yang malah akan membuat kita sulit. Mungkin akan menolong kita sebentar saja, tapi justru setelah itu kita akan menemui begitu banyak kesulitan. Tetapi ketika engkau mengandalkan Allah dalam kehidupan ini, malam hari ini kita belajar bahwa Dia hadir dalam segala keadaan. Tentunya apapun yang engkau alami, biar selalu ada komunikasimu yang baik dengan Tuhan. Hatimu selalu membiarkan kehadiran Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan melihat pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Janji-janji dari anugerahnya itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Terus andalkan Tuhan, karena Dia hadir dalam hidupmu. Dia hadir di dalam segala keadaan. Dia hadir untuk selalu menolong dan meneguhkan umatnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri gema rohani kita pada malam hari ini. Saya rindu kita semua yang ada di rumah, mari pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini. Yes, kami yakin Engkau ada, Engkau hadir Tuhan dalam kehidupan kami.
Dan ketika Engkau hadir, Engkau bertahta, Engkau Amen. berdaulat, Engkau berkuasa untuk Amen. menolong kami ya Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan. Saat orang lain kehilangan harapan, putus asa karena tidak adanya Engkau, karena tidak hadirnya Engkau dalam hidup mereka. Tetapi kami umat-umat-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami alami dalam hidup ini, kami tidak akan pernah kehilangan harapan sedikit pun. Karena ada Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami, yang terus patut kami andalkan dalam hidup ini. Tidak ada yang lain ya Tuhan, sehingga Engkau yang memampukan kami untuk terus berjalan melangkah bersama dengan Engkau. Kehadiran-Mu mengubahkan kehidupan kami menjadi lebih indah di dalam Tuhan, sehingga setiap hari Tuhan, hari demi hari, langkah demi langkah yang kami akan jalani hidup ini, Engkau Allah kami, andalan satu-satunya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu secara khusus berdoa bagi setiap jemaat GBI Efrata yang ada Tuhan, yang ada di kota Luwuk, bahkan yang ada di luar kota Luwuk, yang ada di luar negeri sekalipun. Kami berdoa pemeliharaan Allah, kebaikan Allah, kuasa Tuhan itu terus jadi bagian kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat yang lain yang sempat Tuhan Yesus menyaksikan video Gema Rohani malam hari ini, biar kiranya nyata kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan kami tidak seperti dulu lagi. Ada Yesus yang peduli, yang memberikan kemenangan, kesembuhan, bahkan kelepasan terjadi dalam kehidupan kami. Dan itu akan Engkau lakukan saat Engkau hadir bertahta dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu tidak ada alasan lain bagi kami untuk tidak mengandalkan Tuhan. Kami harus terus dan tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, menjalani kehidupan akhir zaman ini yang semakin hari semakin sulit. Hanya Yesus, hanya Allahku, andalan dalam hidupku, yang akan mampukan terus meneguhkan, bahkan memberi perkenanan-Mu dalam hidup kami. Untuk Tuhan, hati kami tetap teguh, kuat bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa, dan hamba-Mu sangat terbatas untuk berkata-kata. Lebih daripada pada itu, Roh Kudus yang akan bekerja dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri seluruh rangkaian Gema Rohani kami malam hari ini. Semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama berkata, Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.